Oke, ini buat yang jantung ya. Mungkin aku ngisi yang jantung doang. Oh, mungkin dari yang pertama ya. Sel otot jantung pada kondisi istirahat paling permeabel terhadap bla bla bla. Jujur kalau misalnya soal kayak gini aku jawabnya kalium sih. Kalau pada kondisi istirahat ya. Karena setahu aku kalau misalnya istirahat itu kan sebenarnya sel otot jantung itu sama-sama aja kayak sel-sel yang lain gitu. Dia punya kanal kalium atau ya kanal kalium yang selalu bocor kalau misalnya dalam kondisi istirahat. Makanya waktu di kondisi istirahat itu sel otot jantung itu dia kayak selalu ada di potensial yang negatif. Gitu. Karena potensial equilibrium dari kalium itu singkat aku minus 90 milivolt gitu. Jadi apa ya potensial equilibrium itu kayak kalau misalnya kaliumnya itu kamu biarin tanpa adanya pompa, tanpa adanya aturan dari sel, dia itu bakal stabil di potensial membran bernilai berapa. Nah, itu potensial equilibrium gitu. Jadi kalau misalnya suatu potensial membran di sel itu mendekati potensial equilibrium suatu ion, nah berarti dia itu punya permeabilitas yang lebih tinggi terhadap ion tersebut. Nah, karena di jantung ini ketika fase istirahat kan dia kalau nggak salah negatif ya. Mana ini? Oh, nah ini kan dia negatif kan minus 90. Nah, itu berarti dari jantungnya itu dia permeable sekali terhadap kalium itu. Kalau yang lain, kalau nggak salah natrium itu minus 60-an. Ya, sorry minus plus 40 plus 60-an milivolt. Jadi kalau misalnya natrium kamu biarin kanalnya kebuka kayak di sini, itu bakal naik ke darah yang lebih positif gitu. Karena natriumnya itu bakal masuk dari luar ke dalam kayak gitu. Terus untuk nomor dua dari rangsangan simpatik ya, itu apa pengaruhnya? Kalau rangsangan simpatik itu nggak perlu dihafalin ya. Pokoknya itu kalian kayak mengerti aja kalau ternyata rangsangan simpatik itu dia membuat kita lebih bisa berlari atau bertarung gitu. Contohnya gimana? Ya berarti frekuensi detak jantungnya meningkat gitu. Cardiac output yang menurun kan nggak mungkin. Kita mau misalnya mau bertarung terus kita nggak dapat supply yang bagus dari jantung. Terus kontraksinya juga harusnya meningkat. PR interval itu kan ada EKG ya, terus dia antara P sama R gitu ya. Nah, ini tuh PR interval. Nah, harusnya PR interval itu harusnya memendek ya, karena kalau misalnya pasang simpatik berarti itu kan dia kayak mempercepat konduktansi di jantung juga. Nah, harusnya itu makin pendek supaya denyut jantungnya juga lebih padat, terus lebih banyak. Gitu. Nggak usah dihapus deh. Mana tadi? Oh, gambar lagi. Tuh. Oke, terus lanjut. Buat rangsangan pada cardiac inhibitor di medula oblongata, jujur aku nggak tahu sih, tapi kalau misalnya dari namanya, kalau dia itu cardiac inhibitor ya berarti dia menurunkan denyut jantung, harusnya. Tolong koreksinya kalau yang ini. Hmm. Terus yang empat, peningkatan tekanan di atrium kiri disebabkan oleh faktor berikut, kecuali eh ini aku juga nggak tahu pembahasannya gimana ya, tapi kalau misalnya aku mikirnya kayak gini, ini misalnya jantung ya, dia ini atrium kanan, ini atrium kanan, atrium kiri, ini ventricle kiri, ventricle kanan. Nah, aku mikirnya kayak gini. Kalau misalnya ada peningkatan tekanan di atrium kiri, itu kan berarti karena misalnya dari ventricle kirinya itu darahnya bocor ke atrium kiri gitu. Atau misalnya dari ventricle-nya sendiri itu apa ya?
membesar apa ya membesar itu kayak hiper hipertrofi gitu. Nah, kalau misalnya ventrikel kirinya hipertrofi, itu dia biasanya pengisian dari ventrikelnya itu susah. Jadi atrium kirinya bakal lebih besar. Nah, kalau atrium kirinya lebih besar, dia itu bakal ada peningkatan tekanan gitu. Jadi kalau menurutku semua yang berhubungan sama di sini itu bakal ngefek ke peningkatan tekanan di atrium kiri. Nah, tapi kalau misalnya ada emboli udara di arteri pulmonal, menurutku dia itu bakal nyumbetnya di paru-paru. Nah, kalau nyumbetnya di paru-paru kan berarti dia itu menurunkan aliran darah di sebelumnya atrium kiri kan. Karena vena pulmonal, habis arteri kan vena pulmonal. Itu di sebelumnya atrium kiri. Nah, kalau misalnya nggak ada darah atau sedikit darah yang masuk ke dalam atrium kiri, berarti kan tekanannya di atrium kiri juga sedikit dong, karena nggak ada darah di sana. Jadi kalau menurutku ini jawabannya A sih. Yaitu nggak akan menyebabkan peningkatan tekanan. Tapi ini juga tolong masukannya ya. Kok dari logika aku sih yang A. Terus yang nomor 5 gap junction pada jantung berfungsi untuk gap junction itu adalah pori-pori antar sel yang fungsinya untuk pertukaran, misalnya pertukaran ion gitu. Nah, fungsinya apa sih di jantung? Di otot jantung itu dia unik gitu. Jadi dia itu punya intercalated disc yang isinya itu ada dua penghubung antar sel. Ada yang namanya desmosom sama ada yang namanya itu gap junction. Nah, desmosom itu adalah penghubung antar sel yang paling kuat. Dia itu untuk menahan regangan, misalnya otot polos kamu di uterus gitu, atau otot jantung yang kontraksinya itu kuat. Nah, supaya kontraksinya itu nggak menyebabkan perobekan pada ototnya, makanya sel-sel ototnya itu dihubungkan pakai uh, desmosom ini. Nah, tapi untuk menjamin kontraksi otot jantung itu bekerjanya eh, apa ya, kayak langsung semuanya serentak. Nah, kita itu perlu penghantaran potensial aksi yang cepat di otot jantung. Makanya ada gap junction. Karena gap junction itu termasuk dalam sinaps listrik. Dan sinaps listrik itu pasti eksitatorik dan dia sangat cepat. Nah, makanya dia itu gap junction berfungsi untuk penghantar impuls dari satu sel ke sel sebelah. Kayak gitu. Terus blok jantung pada berkas AV menyebabkan. Nah, ini kalau aku bakal jawab yang E gitu. Karena gini, blok jantung itu ada banyak kan. Dia ada yang blok jantung tipe 1, ada blok jantung tipe 2, ada blok jantung total. Nah, setahu aku kalau blok jantung total itu dia yang E ini. Blok jantung total itu dia atrium sama ventrikelnya itu kayak jalan sendiri-sendiri. Kalau nggak salah, atriumnya kan 70-an ya. Kalau ventrikel itu setahu aku 50-an atau kurang. Gitu. Jadi itu blok jantung total. Nah, terus kalau yang blok jantung tipe 2 itu setahuku ada perbandingannya. Jadi nggak semua sinyal dari nodus sinoatrial itu bakal nyalur ke ventrikel. Jadi misalnya atriumnya udah denyut 2 kali, ventrikelnya itu baru sekali. Kayak gitu. Nah, sama ada blok jantung tipe 1. Blok jantung tipe 1 itu dia unik. Jadi eh gimana ya? Jadi jantungnya itu bakal dapat sinyal dari nodus sinoatrial kan. Tapi dia itu nggak selalu di nggak selalu nyampe ke ventrikel. Jadi misalnya setelah beberapa kali denyut yang normal, dia itu ventrikelnya nggak denyut. Setelah beberapa denyut yang normal lagi, ventrikelnya nggak denyut. Tapi itu nggak teratur, nggak ada perbandingan yang pasti untuk denyut atrium sama ventrikelnya kayak di blok jantung tipe 2 gitu. Untuk yang lain, kataku enggak ya, karena ya EKG berubah, bener. Tapi kalau misalnya mau sespesifik apa kan ya, EKG berubah ya, semua blok jantung juga berubah kan. Tapi menurutku yang ini sih, ini tuh lebih tepat. SV menurun, ya enggak juga, kan enggak ada perubahan di otot jantungnya ya. CO meningkat juga enggak lah ya. Terus takikardi juga enggak. Jadi harusnya yang E, kalau menurutku. Ejeksi itu dia tekanan vena lebih dari aorta. Kayaknya enggak ya. Hmm,
Ini juga enggak. Ini bener sih. Ini bener. Jadi kalau dalam fase ejeksi, ejeksi itu apa sih? Kayak pengeluaran cairan dari suatu rongga kan. Rongganya ventrikel, cairannya darah. Berarti volume ventrikel menurun, masuk akal. Katup atrioventrikularnya ketutup karena ditahan sama chorda tendinae sama musculus papillare. Masuk akal. Terus tekanan, ini harusnya tekanan ventrikel ya, bukan tekanan aorta ya. Ventrikel. Nah, tekanan ventrikelnya dia harusnya lebih daripada tekanan aorta. Makanya bisa membuka dari katup semilunar. Kayak gitu. Volume turun karena diejeksikan. Nah, benar sekali. Kita lihat aja di ini ya. Kalau aku suka lihat yang ini. Mana? Yang lengkap. Nah, ini kan. Kalau misalnya di dia kan ini ejeksi kan. Fase ejeksi dia volumenya turun. Udah. Ini bagus sih, ini lengkap. Tapi ada satu lagi yang lebih lengkap. Maksudnya lebih simpel untuk dipelajari kurvanya. Aku lebih suka kok. Nah, aku lebih suka yang ini sih. Yang ini tuh lebih simple. Tapi ya beda-beda tiap orang. Jadi bacanya tuh kayak gini, muter gitu. Ini isovolumetric contraction, ejeksi, isovolumetric relaxation, terus feeling feeling dari ventrikelnya. Dan kayak gini terus. Terus ini lebih simple, kita bisa langsung tahu pressure-nya berapa, volumenya berapa, terus end diastolic volume sama end systolic volume. Dari situ kan bisa tahu nanti stroke volumenya berapa. Tuh. Terus tekanan apa namanya? Tekanan apa? Sistol diastolnya kan juga langsung tahu ya kalau kayak gini. Jadi dalam satu kurva itu udah kecakup semuanya. Itu enak. Terus yang nomor 8, suara satu loop. Loop itu dia penutupan katup mitral. Terus awal sistol dia terdengar jelas pada intercostal space 5 mid clavicular line sinistra. Harusnya kalau katup mitral itu dia bener nggak ya? Aku lupa sih. Bentar. Katup mitral itu bener nggak ya? Di sinistra. Di sinistra bener sih, tapi mid clavicular iki pulmonar. Harusnya bener ya, menurut seingatku ya. Kalau misalnya yang katup tricuspidalis itu dia di yang parasternal ICS 5 ya, nggak salah. Itu. Bentar, tak cek. Hmm. Iya bener kok. Bener. Kalau yang tricuspidalis di ICS 4, sorry. Jadi parasternal sebelah kiri dari ICS 4. Terus Saul Purkinje pada fungsi normalnya sebenarnya bisa enggak sih. Dia itu penghantar impuls bener. Dia itu punya kecepatan tinggi. Dia itu sebenarnya bisa menjadi pacemaker juga. Aku nggak yakin sih kok dapat kontraksi. Tapi kayaknya bisa ya. Aku nggak tahu. Setahu dia bisa jadi pacemaker, punya kecepatan tinggi, terus bisa menjadi pengantar impuls. Kalau ini aku nggak yakin sih. Tapi kalau misalnya ada soalnya yang satu tiga empat yang benar, aku jawab satu dua tiga empat. Itu. Bener nggak ya? Ya udahlah. Terus, mau bagi. Hmm, ya ini aku bingung sih. Kalau normalnya kan harusnya S anut ya pacemaker, tapi Purkinje itu juga bisa kok jadi pacemaker dan itu fungsi normalnya dia bisa jadi pacemaker gitu.
Kalau misalnya memang nggak mau jawab yang satu, mungkin yang bener langsung empat doang sih kalau kayak gitu. Soalnya ini aku juga bingung buat yang tiga tiga ini bener. Jadi kalau tiga empat bener kan harusnya satu dua tiga empat bener gitu. Itu sih. Kalau pacemaker selama SA Note masih ada bakal pakai SA Note. Tapi kalau misalnya Purkinje kamu biarin sendiri juga Purkinje bakal em, ada ada pace-nya gitu. Kalau misalnya kayak tadi pelepasan apa kalau kita nggak dari irama sinus misalnya apa ya irama ektopik gitu bukan dari sinus itu dia bakal pakai pacemaker dari sumber lain selain SA. Jadi kalau menurutku maksudnya fungsi normal ini sabut Purkinje ini kalau misalnya masih benar dia itu bisa berfungsi secara sebagai apa itu sebagai pacemaker juga ya bisa gitu. Tapi kalau misalnya jantung secara normal harusnya bukan Purkinje ya, harusnya dari SA node-nya. Lanjut ya. Ya mungkin harus tanyain juga sini ke nanti aku cek lagi lah. Yang terjadi pada saat pengisian ventrikel ini salah ya. Jadi 80% itu harusnya dari eh, apa ya namanya? Pasif ya. Pokoknya dia itu dari aliran venous return-nya aja, bukan dari atrium. Terus sepertiga dari kontraksi salah, harusnya sepertiga terakhir dari kontraksi. Peningkatan volume ya menurutku ini yang paling masuk akal dibandingin yang lain. Diastasis peningkatan volume secara cepat. Yang cepat itu harusnya sebelumnya diastasis ya. Kalau diastasis itu udah melambat, bahkan dia itu lebih lambat daripada yang slow feeling ya, kalau nggak salah. Ini kan diastasis ya, dia kan kayak landai sekali ya penambahan volumenya. Kalau ini kan lumayan lebih cepat menurutku daripada diastasis. Kalau ini yang rapid feeling. Jadi menurutku isometric relaxation juga salah. Ini sebelumnya pengisian. Karena yang isovolumik itu semua katupnya tertutup. Jadi bisa dikonsider sebagai isovolumik gitu. Kalau misalnya ada pengisian berarti katupnya terbuka yang punyanya mitral. Jadi harusnya ya yang C lah. Yang benar mengenai impuls sistik jantung atrium ke ventrikel. Eh ini aku hold dulu ya. Satu, dua ini benar, tiga ini benar, menyebar ke seluruh atrium tuh. Ya ini benar sih. Oh, berarti satu, dua, tiga, empat benar. Jadi intinya kalau impuls listrik dia itu dari atrium nyebar ke atrium sebelahnya dulu. Habis itu dia itu bakal ke AV node. Di AV itu bakal ada dia itu di AV node ke berkas cis ya masalah. Dia itu lebih ini lebih sedikit gap junctionnya sama ada jaringan fibrosnya. Mana ya? Bakal ada jaringan fibrosnya gitu. Nah, jaringan fibrosnya ini kan dia sifatnya insulator ya. Jadi dia itu bakal menghambat sedikit apa impuls yang dari nodus AV ini. Jadi nanti bakal ada delay. Nah, delaynya itu untuk memastikan atrium itu bakal berkontraksi lebih dahulu sebelum ventrikelnya berkontraksi gitu. Nah, itu menjamin apa? Menjamin supaya volume darah yang diejeksikan dari ventrikel itu optimal gitu. Karena dia sudah mengalami pengisian yang maksimal dari atrium. Kalau misalnya atrium sama ventrikelnya kontraksi gimana? Ya aneh kan? Kayak atriumnya kontraksi, dia itu mau masukin darah ke ventrikel, tapi karena ventrikelnya kontraksi juga, tekanannya lebih besar, darahnya itu balik lagi ke atrium. Sama keluar keluar ke aorta juga. Jadi nggak efisien. Makanya dibuat sedemikian rupa supaya ada penghambatan di fibros tissue antara avenut sama ke apa ventricular septum branch ini. Gitu. Oke. Okay. Berikut fungsi M. papillaris. Jujur ini yang paling masuk akal itu harusnya katup bikospit gak sih ya? Pokoknya kalau
papilaris itu nggak ada hubungannya sama semilunar kok. Jadi ini coret aja. Yang paling masuk akal yang ini. Tapi setahu aku harusnya bicuspid ya kalau ventricle kiri ya. Bener nggak sih? Aku nggak hafal apa-apa. Bentar. Hmm, iya kok bener. Jadi harusnya ini bicuspid ya. Kalau tricuspid itu yang sebelah kanan. Tapi secara konsep memang bener juga sih kalau misalnya dibilang yang papillary itu bakal ngehold yang tricuspid karena di arah yang ventricle kanan juga ada. Tuh. Proses ejeksi ada yang bilang 45, ada yang 55 sih. Tapi kalau misalnya normal harusnya fraksi ejeksinya dia lebih tinggi ya. Harusnya 55 sih. Terus kondisi yang dapat membantu aliran darah. em, ini aku juga nggak bisa memberi jawaban yang pasti ya. Aku berani bilangnya yang 2 sama yang 3. Setahu kalau 2 itu memang untuk menyangga supaya darah yang udah ngalir ke atas itu nggak balik lagi ke bawah. Dan 3 ini setahu juga adalah pompa dari vena. Kalau misalnya di eh, arteri itu kan punya otot polos. Di vena kan otot polosnya kecil ya. Dan dia itu lebih mudah teregang. Jadi supaya venanya itu bisa mengalirkan darah, dia itu pakai bantuan otot-otot skelet. Makanya kalau misalnya kita itu duduk kelamaan, nggak bergerak, ya udah aliran vena ke jantungnya bakal lebih sedikit. Nah, kalau misalnya satu, dua, tiga benar, harusnya satu itu ikut benar kan? Nah, tapi aku kurang setuju kalau misalnya vena itu memiliki distensibilitas itu meningkatkan aliran darah menuju jantung. Karena dengan memiliki distensibilitas yang lebih besar daripada arteri, vena itu lebih mudah teregang dan makin sulit mengembalikan aliran darahnya itu ke jantung. Nah, kalau misalnya 4, aku lebih setuju karena elastisitas itu adalah kemampuan untuk kembali ke volume asal. Jadi setelah teregang, dia itu punya gaya untuk mengembalikan ke volume asal. Itu kalau misalnya dibilang membantu aliran darah harusnya 2 3 4. Tapi kalau misalnya dibilang karakteristik dari vena itu 1 2 3 yang benar. Tuh. Eh, kalau elastisitas itu ini kan apa? Distensibilitas itu adalah kemampuan vena itu untuk meregang. Kalau elastisitas itu adalah kemampuan vena untuk kembali ke ukuran asalnya setelah teregang. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau balikin ya kita harus apa ya kayak teken gitu kan. Nah, nekennya itu pakai elastisitas gitu harusnya. Iya, opsinya berkesesuaian. Maksudnya gini, kalau misalnya kita bilang dari apa ya faktanya, faktanya vena itu memang memiliki distensibilitas yang lebih baik daripada arteri dan elastisitas yang lebih jelek. Tapi kalau misalnya kita mau bilang dia itu membantu aliran darah vena menuju jantung, ya harusnya vena itu harus lebih elastis supaya dia itu bisa bantu mompa darahnya ke atas. Ya, aku nggak berani ngomong sih untuk yang ini gitu. Kalau sesuai soalnya sih ya 2 3 4. Tapi kalau misalnya eh, ditanyanya untuk ciri khas dari venanya 1 2 3. Ini kan soal ini ya, apa? Soal imajinasi kan dia. Supaya bisa membantu aliran darah dari vena menuju jantung, venanya harus gimana? Gitu. Sifat dari gap junction kecuali setahu aku B ya. Karena sampai 1 kDA doang, setahu aku. Kalau di PPT. Yang lain ini enggak, ini enggak, ini enggak. Terus ini aku nggak tahu, tapi aku baca di internet katanya kalau pH-nya itu asam dia nutup. Jadi kalau misalnya kita balik, ya mungkin dia itu bakal meningkat. Tapi aku lebih percaya kalau sebenarnya peningkatan pH yang ekstrim pun dia itu bakal menurunkan permeabilitas gitu. Jadi ya, tapi aku berani ngomong B karena di PPT itu max 1 kDA sih. DA itu Dalton ya, jadi kayak berat molekul gitu. 1 Dalton. Parasimpatis dan simpatis bekerja bersama-sama pada aortic nodes pada kurva tekanan disebabkan karena uh,
Jujur aku nggak tahu ya, maksudnya parasimpatik sama simpatik bekerja bersama-sama ini gimana. Tapi kalau aortic nodes itu harusnya disebabkan oleh penutupan atau aorta sih, gitu. Karena aortic nodes itu kan setahu yang ini ya, mana ya? Ini ya, ini nggak sih? Ada kayak ginian, atau bukan? Hmm, apa ya? Nggak ada ya. Aortic arch. Nggak tahu sih. Kalau misalnya ada dari kalian yang udah tahu mungkin bisa ngomong ya. Tapi kok setahu kayaknya yang itu deh tadi, yang ada ginian. Tuh. Kalau kerja parasimpatis sama simpatisnya aku juga nggak tahu ya. Jujur, jujur. Terus yang 17 pemberian penyekat kanal kalsium. Harusnya kalau kanal kalsium itu kan dia menyebabkan kontraksi ya. Jadi ya kita pilih yang menurunkan kontraksi gitu. Jadi harusnya kalau aku yang negatif-negatif sih harusnya. Kronotropik negatif dan inotropik negatif. Terus untuk penjelasannya itu eh kronotropik itu kan kalau nggak salah itu krono kan waktu ya. Jadi kalau krono itu berarti dia denyutnya makin banyak. Kalau ino itu kontraksinya makin kuat. Terus dromo itu dia mempercepat laju konduksi dari atrioventrikular. Jadi kayak yang pemendekan segmen PR tadi ya harusnya. Terus kalau ada lusitropik itu mempercepat relaksasi. Jadi kok misalnya ada lusi di sini, ya lusitropiknya positif gitu. Kondisi nodus SA yang menyebabkan penurunan denyut jantung yaitu, nah kalau misalnya penurunan denyut jantung berarti kan harus lebih negatif ya potensialnya untuk yang istirahat. Berarti adalah peningkatan permeabilitas dari kalium karena nanti akan menyebabkan hiperpolarisasi dari potensial membrannya. Kalau yang lain-lain ini ini sama ini tuh meningkatkan permeabilitas dari ion positif yang akan masuk ke dalam sel. Jadi itu malah peningkatan denyut jantung. Fungsi dari AV junction adalah ya ini menunda kontraksi dinding ventrikel. Ya karena alasan-alasan yang udah aku sebutin tadi supaya ventrikelnya berkontraksinya setelah atrium supaya optimal. Suara ketiga dari jantung, kalau nggak salah itu adalah waktu pengisian karena ketika kita beraktivitas itu pengisiannya bakal rapid dan kayak ngeburst gitulah. Jadi kayak nggak gimana ya? Suara jantung itu kan terjadi karena getaran-getaran yang ada dalam jantung kita gitu. Misalnya penutupan katup atau misalnya eh, hantaman gitu ya. Kalau misalnya aku bayanginnya pengisian ventrikel secara pasif itu kan darahnya dari vena itu bakal menghantam dinding jantungnya. Nah, yaitu bakal ada suaranya gitu, yang S3 kalau nggak salah. Jadi harusnya dia terjadi pada awal pengisian ventrikel secara pasif. Gara-gara apa ya? Ini undergo rapid filling. Hmm. Ya ini kan S3 is low frequency sober vibration that occurs when blood rushes into the left ventricle of the heart. Tuh. Ya menurutku itu sih. Kalau misalnya kondisi patologis juga sebenarnya bisa ya, tapi
pada orang-orang yang normal juga katanya bisa terdengar gitu. Pada saat diastol terjadi pembukaan katup atrioventrikular. Ini lumayan jelas ya. Karena kalau misalnya diastol kan dia ventrikelnya relaksasi, jadi harusnya tekanannya itu udah cukup untuk membuka katup atrioventrikular. EDV 120, ESV 40. Berarti kita bisa dapat SV-nya, stroke volume-nya adalah 120 kurangi 40, 80. 80 dikali heart rate. Heart rate-nya berapa? 70. Berarti cardiac output-nya adalah 5.600 mili. Nah, pokoknya kalau misalnya ditanya curah jantung itu adalah CO, cardiac output, itu adalah sama dengan stroke volume dikali heart rate. Nah, stroke volume itu adalah end diastolic volume atau preloadnya jantung dikurangi sama ESV atau setelah jantung itu berkontraksi, sisanya berapa. Tinggal dikaliin nanti dapat kok hasilnya per menit berapa. Setahu ada metode lain buat ngitung cardiac output pakai perbedaan konsentrasi oksigen di arteri sama vena, tapi itu pengalinya beda lagi ya nggak salah, aku lupa. Terus ini, jika EDV menurun mengakibatkan penurunan diastolic volume menurun, dia itu mengakibatkan penurunan stroke volume sama cardiac output harusnya. Kalau heart rate sama aktivitas simpatis kayaknya enggak ya, selama EDV-nya itu enggak menurun di bawah, maksudnya kayak enggak menurun sampai tubuh kita itu kekurangan oksigen, dia itu menurutku enggak bakal naik dua ini. Tapi kalau misalnya dengan penurunan EDV, dia itu bakal menurunkan stroke volume. Dan penurunan stroke volume, dia mengakibatkan penurunan dari cardiac output. Mungkin bisa dibaca-baca lagi tentang Frank Sterling Curve ya. Itu juga penting sih. Yang gini. Ini EDV, sumbu X-nya, ini SV. Jadi makin besar EDV-nya, makin besar juga SV-nya. Tuan A nyeri dada. Nah ini kalau menurut cutting jawabannya lengan kiri, punggung, dan leher. Aku cukup setuju ya. Jadi kalau misalnya ada nyeri dada, gara-gara kelainan di jantung, itu gambarnya itu kayak gini. Ini misalnya orang ya, dari depan. Nah, dari depan itu dia bakal menjalannya ke sini. Nah, area ini. Ini apa ya? Ya ginilah. Tapi kalau misalnya dari belakang, dia itu bakal ada di punggung agak kanan dikit gitu. Ini dari belakang ya. Ini tampak apa ya? Tampak depan, ini tampak belakang. Jelek banget. Ya. Ini tampak anterior, ini tampak posterior. Nah, kalau dari belakang dia itu cuman nah mendol gini di punggung kecil gitu. Jadi satu 2 3 aku setuju. Oke, pemberian obat kalsium channel blocker pada penderita hipertensi adalah akan ini aku belum nyari-nyari lebih lanjut sih. Aku baru kerjain hari ini juga. Buat kalsium channel blocker ini dia harusnya aku setuju kalau yang satu ini pasti. Yang dua ini ya boleh lah ya. Harusnya konduktivitas AV node kalau menurutku. Karena SA node itu dari awalnya. Jadi dia itu nggak mengonduksikan apa-apa. Tapi kayaknya masuk akal sih. Menurunkan kontraktilitas otot. Aku ya boleh lah. Terus menurunkan tekanan perifer ini aku nggak berani ngomong sih. Gitu karena kalau misalnya kalsium itu kan dia lebih banyak berperannya di jantung ya. Kalau misalnya kita apa namanya kita kasih ini di perifer di apa di arteriol ya, yang mungkin menurutku bisa ya karena penurunan dari kontraksi arteriol itu bakal menurunkan tekanan perifer. Tapi aku kayak eh, belum baca lebih lanjut gitu, apakah benar-benar menurunkan atau enggak. Tapi kalau misalnya dari mekanisme kerjanya kita inhibit calcium channel di otot polos, itu juga bakal menurunkan tekanan perifer. Indikator paling sederhana yang menggambarkan sistem kardiovaskular seseorang.
Jujur aja ya aku juga gak tahu. Tapi kalau misalnya paling sederhana, ya frekuensi denyut nadi. Tapi kalau misalnya menggambarkan yang lumayan lengkap, aku bakal elektrokardiograf. Kenapa? Karena EKG ini dia bisa banyak analisisnya. Kamu bisa analisis apa jantungnya itu bakal kayak kontraksi jantungnya tuh kayak gimana, anatomi jantungnya tuh kayak gimana. Terus ada kesalahan konduksinya nggak di jantung. Terus kamu juga bisa tahu frekuensi denyut nadinya berapa. Jadi kalau misalnya, waduh, aku juga bingung sih. Kalau paling sederhana itu frekuensi denyut nadi, tapi itu nggak menggambarkan sistem kardiovaskular sih menurutku. Tapi kalau misalnya yang menggambarkan, ya yang cukup sederhana ya EKG sih. Ada nggak ya di BPT? Nggak ada ya kayaknya. Ya kayaknya itu harus ini sih nanya ke dosennya sih, karena yang bisa jawab juga dosennya gitu. Kalau paling sederhana aku setuju sih kalau frekuensi di nadi, tapi kalau misalnya bisa dibilang menggambarkan sih, kalau aku sih nggak setuju kalau misalnya itu bisa menggambarkan. Gitu. Karena terlalu sedikit data yang didapat kalau misalnya pakai frekuensi di nadi. Kalau EKG kan lebih lengkap ya. Gitu. Kalsium dalam kontraksi otot jantung didapatkan dari eh ini 1, 2, 3 sih, itu benar. Kalau misalnya aku sebenarnya tadi lumayan ragu yang nomor 2 ya, karena setahu aku kalsium-kalsium dari T-tubul itu digunakan untuk membuka kanal kalsium di sarkoplasmic reticulum. Jadi main source of kalsium yang dibuat untuk kontraksi otot itu biasanya dari sarkoplasmic reticulum, dan juga di ekstrasel meskipun dia itu sangat minim untuk eh, sangat minim untuk kontribusinya. Jadi 1, 2 ini sangat minim kontribusinya, yang 3 ini kayak 95% lah. Gitu. Kalau mitokondria, yo aku nggak yakin sih. Soalnya fungsi dari mitokondria itu bukan itu. Dan setauku, untuk intermembran space dari mitokondria, itu saking permeabelnya sama sitoplasma atau sitosol, itu dia sama untuk konsentrasi-konsentrasinya. Jadi harusnya bukan dari mitokondria. Ya, ini boleh dicari-cari lagi yang aku lingkari ya. Jika endosteric volume turun, jawaban, dan ini udah ya tadi ya, aku setuju yang ini. Jika endosteric volume meningkat, apa menurun? Kayak ini, hmm, aku nggak berani ngomong sih. Aku nggak berani ngomong ini sih. Karena menurutku soalnya salah ya. Harusnya kan soalnya yang bener ini. Kalau ini aku nggak tahu gitu. Nggak berani ngomong sih. Mungkin dari kalian ada masukan atau ada yang mau dibahas lagi? 4 sama 25 ya? 4 apa sih? 4 ya. Intinya kalau 4 ini, aku merasa bahwa yang B, C, D, dan E itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan di atrium kiri. Karena mereka semua itu membebani kerja jantung, terutama yang di sebelah kiri. Misalnya gini ya. Kalau stenosis itu kan kesusahan darah untuk keluar dari katup. Nah, bayangin kalau misalnya ada pintu gitu, kayak pintu misalnya kayak pintu toiletnya BKKM, itu kan kayak katup ya, kayak katup jantung. Nah, kalau misalnya pintunya itu kaku, kamu kan susah keluar dari toiletnya BKKM. Nah, itu bakal membutuhkan usaha ekstra. Usaha ekstra itu dibayar dengan hipertrofi dari ventrikel atau atrium, sehingga tekanannya meningkat. Butuh tekanan lebih besar kan untuk mendorong sesuatu yang lebih kaku. Makanya stenosis-stenosisan ini, kalau menurutku, itu bakal meningkatkan tekanan di atrium kiri. Nah, di sisi lain ada insufisiensi atau regurgitasi ya harusnya. Nah, kalau insufisiensi itu menurutku juga bisa meningkatkan tekanan karena dia itu nggak gini. Kalau misalnya insufisiensi berarti dia itu kan cardiac outputnya menurun ya kan.
Kalau misalnya kadar output yang menurun, jaringan ini nggak dapat sirkulasi yang bagus, apa respon tubuh? Kayak dia bakal meningkatkan kontraktilitas dari jantung kan. Yang berakibat apa? Berakibat ada peningkatan tekanan di apa kayak bagian-bagian jantung yang lain, termasuk di atrium kiri kayak gitu. Nah, sedangkan kalau emboli udara di arteri pulmonal, dia itu menghambat aliran darah di sebelum atrium kiri. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ada darah yang masuk ke atrium kiri, berarti kan ya tekanannya menurun. Karena yang namanya tekanan itu maksudnya kayak seberapa neken darahnya ke dindingnya atrium gitu. Nah, kalau misalnya darahnya itu aja terhambat, kayak air, kalau airnya kecil gitu di rumah, tekanan airnya kecil, gimana atrium kirinya itu mau mengembang gitu. Jadi nggak bakal tekanannya meningkat. Kalau misalnya emboli udaranya itu di sebelum dari atrium kiri. Tuh. Sini, 29 SV. N-systolic volume. Oh, alah. Aku ini ya, aku salah baca ya. Ini N-systolic volume meningkat, berarti N-diastolic volume. N-systolic volumenya meningkat, berarti stroke volumenya menurun, sama cardiac outputnya menurun. Ya, benar-benar. Sorry, sorry, sorry. Salah baca aku. Oke, berarti nanti harus hati-hati ya, dibaca benar-benar N-systolic atau N-diastolic. Nomor 25 ya. Nomor 25 itu adalah pemberian obat kalsium channel blocker. Kalsium itu dia adalah ion yang masuk ketika kontraksi. Nah, kalau misalnya ketika kita kontraksi, kan butuh kalsium. Kalau misalnya kita kontraksi terus kalsiumnya dihambat masuk, berarti kan kontraktilitas dari ototnya akan menurun ya. Makanya di arteriol, dia itu otot polosnya nggak bisa kontraksi. Kalau nggak bisa kontraksi, dia itu bakal relaksasi. Ya udah relaksasi, ada penurunan tahanan perifer. Begitu juga di jantung. Dia butuh kalsium banget buat kontraksi. Kalau misalnya kamu blok kalsiumnya, dia itu bakal menurun untuk kontraktilitasnya. Oke, mau nanya nomor 8 trikuspid gak masuk. Serius. Nah, aku gak tahu ya, tapi kalau di hmm, wah, aku gak berani ngomong sih, tapi kalau misalnya di Google ya, biasa itu yang dibilang sebagai suara satu itu adalah ketika katup bikuspidnya dia menutup gitu karena tekanan di katup trikuspid itu jauh lebih rendah daripada di ventricle yang lebih kiri, kan perbandingannya 1:7 tuh. Nah, untuk penutupan di katup trikuspid berarti kan itu nggak menghentak secara keras, jadi kalau menurutku ya kontribusinya untuk suara itu kecil kalau misalnya ada pun. Jadi aku bakal ngomongnya itu di katup mitral. Kalau misalnya ada literatur yang ngomong tentang katup trikuspid juga berkontribusi, ya ya nggak apa sih kalau misalnya masuk. Aku cuman belum baca ya. Mungkin di Gaiten sih, mungkin di Gaiten ada ya. Nanti aku lihat lagi. Ntar aku coba cari ya. Hmm, udah tak nggak ada yang mau tanya lagi atau ada? Soalnya materi fisio kan banyak. Kalau misalnya mau lanjut, misalnya kayak endokrin atau otot gitu juga nggak apa-apa. Paling nanti diisi Alexa sih. Hmm, mana ya?
Nggak ada ya. Harusnya seingatku ada deh. Mau jantung sirkulasi tak? Sebenarnya jantung sirkulasi ini nggak anu ya, nggak. Bentar. Sistem. Hmm. Hmm. Ini ngomongnya tricuspid juga ya. Kalau misalnya ini ngomongnya tricuspid juga ya bisa. Ya udah deh. Kalau kalau gitu harusnya ini masuk ya. Oke. Jantung sirkulasi apa ya? Gak ada ya di sini ya. Atau ada? Ya tak tak marino jantung sirkulasi sih. Bebanku so. Hmm, jantung sirkulasi ini jujur kayak nggak terlalu. Kalau misalnya udah paham yang jantung-jantung, harusnya yang sirkulasi itu lebih gampang. Karena sebenarnya kalau sirkulasi ini lebih ke pemahaman dari blood vessel-nya gitu. Intinya, kalau di arteri dia itu lebih elastis. Kalau di vena itu lebih gampang melebar, lebih distensible, atau lebih besar compliance-nya. Karena apa? Karena kelihatan ini untuk smooth muscle-nya yang lebih elastis itu dia lebih banyak di arteri. Dan untuk sambut elastiknya di vena ini lumayan banyak dan dindingnya itu lebih tipis. Gitu. Jadi vena emang kerjanya itu dan arteri kerjanya untuk lebih elastis gitu. eh Ya ini intuitif lah ya. Kalau misalnya kecepatan makin besar tekanannya, makin kecil diameternya, yaitu bakal lebih besar. Kayak kalau misalnya kita nyemprot pakai selang-selang kan ya, kalau misalnya kamu kecilin diameternya, terus kamu gedein debit airnya, nah tekanannya membesar, yang muncrat dari selangnya juga besar kecepatannya. Ya ini nanti kalau aku lihat dari soal-soal cutting, dia itu bakal ditanyain hitungannya. Tapi nggak usah khawatir sih kalau menurutku, ya tinggal dihitung aja delta pressure-nya terus dibagi sama peripheral resistance-nya gitu. Jadi ya intuitif juga sih. Untuk mean arterial pressure ini dia kalau nggak salah sepertiga sistol ya, tambah 2/3 diastol. Tuh. Ini untuk perhitungan di organ-organ khusus. Jadi kenapa kok MAP kurangi intracranial pressure? Karena kranium itu kan juga punya tekanannya sendiri. Nah, itu bakal melawan gaya dari tekanan arteri ini. Jadi harus dikurangi. Apalagi kranium kan di atas. Jadi kayak melawan gravitasi juga. Terus ini juga karena ada cavum abdomen, dia punya pressure juga. Jadi harus dikurangi. Kayak gitu aja sih. Diastolic pressure kurangi left ventricular apa lagi? And diastolic pressure gitu. Hmm, blood flow ini yang perlu dipahami ada dua doang sih. Jadi ada yang B itu namanya laminar blood flow. Jadi dia itu yang lurus-lurus saja. Kalau ini yang
apa namanya ya, turbulen. Turbulen itu kayak nggak karuan. Jadi natap sana, natap sini. Tuh. Ini biasanya kalau ada obstruksi, nah jadi kayak gini. Kalau ini pembuluh darah kalian longgar, sehat, mantap, udah ini lancar sekali ya. Nah, yang perlu diperhatiin lagi, hmm, ini sih yang ini. Jadi kalau misalnya diameternya kalian increase 2 kali, itu bakal nambahnya 1:16 untuk resistensinya. Jadi kayak misalnya kalian gedein 2 kali, flow-nya itu bakal nambah 16 kali. Tuh. Jadi hmm, perbandingannya 1:4. Kayak dipakat 4 gitu. Sorry, sorry. Ya ini juga nggak terlalu, bukan nggak penting sih, tapi kayak intuitif lah. Kalau misalnya satu organ, terus kamu kecilin debit darahnya, dia itu bakal pengen untuk membesarkan debit darahnya lagi. Caranya kalau misalnya dia itu autoregulasi, dia pakai apa relaksasi dari arteriol. Jadi supaya darahnya itu kayak bisa ngalir di diameter yang lebih longgar, lebih luas gitu. Itu untuk autoregulasi. Shear stress ini ya nggak tahu sih, aku kok kurang ini ya. Ya ini masuk akal ya kalau digerus terus menerus ya dia bisa vasodilasi. Ya masuk akal. Nah, ini disensibility vs compliance. Disensibility itu kayak peregangan relatif. Kalau compliance itu adalah peregangan absolut gitu. Paham nggak? Jadi kalau di sensibility itu ini ada kali original volume karena dia itu relatif. Kalau ini increase in volume per increase in pressure, ini adalah regangan absolut. Ya sama-sama aja sih, boleh disamain kalau secara konsep. Tapi kalau misalnya perhitungan nanti ini beda ya. Yang sama kan vein lebih distensible juga lebih compliance. Tapi nggak selalu kayak gitu. Arterial pressure pulsation itu Hmm, karena arteri itu elastis gitu. Jadi dia itu gampang, terus dia itu punya compliance yang cukup. Jadi arteri itu udah gampang meregang, dia juga punya kemampuan untuk kembali ke volume asalnya. Makanya ketika dia ditaruh di dekatnya jantung yang punya tekanan tinggi, dia itu bisa ngikutin naik turun pressure-nya gitu. Tergantung dari stroke volume sama compliance satu distensibility dari arterinya. Ya, beda sama arteri, vein itu punya tempat untuk menampung darah. Jadi, biasanya kalau orang-orang varises, itu kan veinnya nggak bocor ya. Dia itu tetap bisa menampung darah karena memang dia elastis dan volumenya itu bisa tergang besar. Nah, ini venospam yang tadi aku jelasin. Venus itu nggak punya jantung sendiri. Dia dipompa pakai pergerakan otot-otot kaki kita, atau otot-otot tangan kita yang kita gerakin. Microcirculation yang penting itu ini sih, sphincter ini precapillary sphincter. Karena biasanya kalau misalnya kita nggak dalam kondisi aktif jaringannya, precapillary-nya itu yang sphincternya bakal membuat penutupan. Jadi lewat yang tengah doang ini. Karena kebutuhan darahnya itu nggak banyak. Tapi kalau misalnya kita olahraga, biasanya bakal berelaksasi karena kekurangan oksigen dan darah yang asam. Jaringannya kan asam, ada asam laktatnya kalau anaerob. Makanya dia merespon dengan relaksasi. Relaksasi, darahnya bisa lewat pinggir-pinggir, blood flow-nya meningkat, clearance dari carbon dioxide and lactic acid-nya juga meningkat, akhirnya eh, kebutuhan dari jaringannya terpenuhi secara aerobik gitu. Ya apalagi ya, kapiler kapiler juga udah paham lah, dia site untuk pertukaran nutrien, oksigen,
zat-zat buangan gitu. Difusi ini banyak apa ya, pertukaran pertukaran nutrien dari darah ke cairan interstisial itu banyak sih. Ada yang lewat difusi biasa, lewat celah-celah antar sel endotel. Ada juga yang dia itu lewat vesikel, jadi dia diendositosis sama endotelnya, habis itu dilepasin di sisi yang lebih dekat sama interstisial. Tuh. Nah, ini ada special structure, jadi kalau nggak salah di brain itu ada blood-brain barrier. Itu dibentuk sama astrosit dan endotel dan basal membran. Dia itu cuma memperbolehkan molekul-molekul kecil doang yang lewat. Di liver, sinusoid itu malah kebuka semua. Gastrointestinal ini kalau nggak salah dia di antara liver ya, di antara liver. Jadi dia tuh kebuka tapi nggak sekebuka liver, tapi nggak setertutup renal. Kalau renal itu dia cuma ada keterbukaan pada fenestra yang kecil. Gitu. Tapi fenestra ini masih terbilang kapiler yang ada rongganya ya. Kalau nggak ada rongganya itu namanya continuous gitu. Fluid filtration eh, ini sama kayak di glomerular filtration rate sih. Jadi kayaknya nggak terlalu perlu dijelasin. Yang jelas karena tekanan hidrostatik yang tinggi pada arteri ini itu menyebabkan banyak sekali cairan yang keluar dari kapiler ketika melewati jaringan. Dan cairan-cairan ini itu harus diserap lagi masuk ke aliran darah lewat pembuluh limfe. Makanya ketika kalian kena kaki gajah, itu ada penyumbatan di pembuluh limfe yang menyebabkan darah-darah atau cairan-cairan yang keluar selama di kapiler ini nggak bisa balik lagi ke dalam darah dan diretensi di jaringan. Itu yang menyebabkan edema. Gitu. Hmm, ya ini kan tadi limfatik ya. Limfatik ada smooth muscle wall sama compression skeletal muscle mirip sama vena. Ya ini udah dipelajari waktu anak disto kemarin ya. Hmm, ini wes tahu nggak sih yo? Wes tahu toh dari anak kemarin ya. Ini endotel ini yang tadi blood-brain barrier. Nih endotelial, astrosit sama perisit. Jadi dia itu untuk mencegah banyaknya kan kalau otak itu bahaya ya kalau misalnya kena aneh-aneh gitu. Misalnya kita minum alkohol atau kita minum obat yang beracun. Nah, itu kan bahaya kalau misalnya otaknya ikut terkena. Makanya di otak ini ada blood-brain barrier supaya nggak semua substance itu bisa masuk. Nah, ini apa ya? Regulation of cerebrovascular. Ini cuma regulasi sih. Jadi kalau misalnya kita merasa tekanannya itu terlalu rendah di otak gitu ya. Nah itu ya bakal ada vasodilasi di otak gitu atau peningkatan dari kontraktilitas jantung. Biasanya ini terjadi kalau shock-shock gitulah ya. Terus kalau misalnya karbondioksidanya meningkat atau hidrogennya meningkat, nah itu kan bisa di sense sama kemoreseptor di otak, di sinus karot apa ya, di percabangan karotis sama di aortic arch gitu. Nah kalau di otak itu karena oksigen aja nggak bisa lewat ya nggak salah. Kalau karbon dioksida aja susah gitu buat lewat. Jadi untuk mengesense seberapa banyak karbon dioksida itu dia pakai proton ini, H+. H+ kan proton. Jadi diukur protonnya itu berapa. Kalau misalnya protonnya banyak, berarti karbon dioksida juga banyak. Nanti responnya bisa hiperventilasi, jadi banyak banyak narik hembus nafas. Ya sama vasodilasi ini bisa lah ya, masuk akal. Jadi kalau misalnya apa perfusinya kurang atau oksigennya kurang itu biasanya dia vasodilasi. Kecuali kalau ada penurunan tekanan darah juga. Kalau tekanan darahnya penurunan,
ya dia bakal vasokonstriksi. Tergantung lah, tergantung kondisi. Tubuh itu akan beradaptasi gitu. Ini aku kurang tahu sih kalau yang kayak gini kayak gini. Aku belum selesai belajar juga. Neurovascular coupling. Nah, nititoxat ini biasanya dia untuk vasodilasi sih. Vasodilasi dari pembuluh darah, kalau nggak salah. Initial peak. Ini untuk yang di jantung sendiri. Kontraktilitas jantung itu nggak bisa terlalu banyak ya. Karena setahuku untuk jantungnya mendapatkan aliran darah itu setahuku dia harus berrelaksasi. Jadi ada batasnya untuk heart rate-nya gitu. Supaya jantungnya itu nggak kelelahan. Tuh. Ini udah dipelajari juga kan dulu waktu ini. Ini CT angiograph kalau nggak salah. Dia buat tahu aliran darah jantung itu gimana. Coronary blood flow itu, ini aku juga belum belajar sih. Tapi kira-kira harusnya sama sih, sama yang di perifer. Pokoknya kalau misalnya ada peningkatan waste product, keasaman, gitu-gitu, nah itu bakal vasodilasi. Tapi kalau misalnya kebutuhan jaringannya udah tercukupi, dia bakal vasokonstriksi. Nanti dilihat aja soalnya gimana. Ya, prostaglandin ini juga vasodilator ya. Biasanya kalau misalnya ada infeksi-infeksi gitu, ini ikut disekresikan sebagai eh, relaksasi dari otot polosnya gitu, vasodilator. Kalau nggak salah prostaglandin ini juga beranu di demam ya, aku lupa. Kayak berperan di demam gitu. Oke, udah sih kalau dari aku paling itu aja. Hmm, mungkin lanjutnya bisa dilanjut Alexa sih. Oke. Ya bentar ya, aku kasih hostnya. Oke. Oke udah, silakan. Thank you guys. Ya, thank you, Teh.